Miss. Ya? Tadi aku lihat Reinhard kesel karena Achilles bikin banyak skor, Miss. Loh, kenapa Reinhard terlihat kesal? Kayaknya karena dia tidak bisa mencetak gol, Miss. Padahal mereka satu tim loh, Miss. Benar sekali, Lea. Mereka kan dalam satu tim itu harus bekerja sama loh. Ada yang menjadi pengumpan bola, ada yang menjaga gawang, dan yang lainnya itu bekerja sama untuk mencetak gol sehingga mereka bisa meraih kemenangan. Oh, jadinya gak apa-apa ya kalau orang tidak sehebat yang lain. Betul sekali, tidak semua orang itu mempunyai kemampuan yang sama. Karena mereka punya tugas, punya fungsi, punya tanggung jawab masing-masing di tempat mereka. Begitu. Baik, Miss. Dan kamu tahu nggak, Miss punya cerita loh tentang sekelompok orang yang menang ketika mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kamu mau tahu ceritanya nggak? Mau dong, Miss. Yuk kita ajak teman-teman di rumah untuk sama-sama saksikan cerita hanya di Mesbah Cilik. Saya menang. Mikael berteriak. Saya telah membuat poin akhir. Rekan satu timnya muram dan berpaling. Waktu istirahat berakhir, saatnya untuk belajar Alkitab. Ini adalah cerita yang mereka pelajari. Apakah yang engkau pikir telah dipelajari Mikael? Daud dan 600 orangnya berjalan dari kota Ziklag untuk menolong Akis, Raja Filistin berperang, tetapi Ratu Filistin tidak mengizinkan Daud dan orang-orangnya datang untuk membantu. Jadi mereka berjalan kembali pulang ke Ziklag. Saat Ziklag mulai tampak dari kejauhan, mereka terkejut melihat asap yang membumbung. Sementara mereka pergi, orang Amalek telah menyerang dan membakar kota mereka. Istri-istri, anak-anak, dan semua ternak mereka telah hilang. Yang tersisa hanya asap dan abu. Ini semua salahmu, Daud. Mereka mempersalahkan. Engkau harus meninggalkan beberapa tentara untuk menjaga keluarga kita. Daud sangat kecewa juga. Dia telah kehilangan sanak keluarganya. Sekarang mereka mempersalahkan dia. Apakah yang harus dilakukannya? Pikiran Daud pertama kali tertuju kepada Tuhan. Bawa efod kemari, dia berkata ke Imam Abiatar. Apakah kita harus pergi menyerang orang Amalek? Haruskah kita mengejar mereka? Baju efod itu mempunyai 2 buah batu di atasnya. Ketika seorang imam menanyakan kepada Allah, satu dari batu itu akan bersinar. Jika jawabannya ya, pergilah imam itu berkata, kalian akan mengejar mereka. Jadi Daud dan 600 orangnya pergi mencari bangsa Amalek. Ketika mereka tiba di Besor, mereka berhenti. 200 tentara sudah sangat lelah, sehingga mereka tidak sanggup lagi untuk pergi kemanapun juga. Jadi Daud meninggalkan mereka di sana untuk beristirahat. Tidak berapa lama kemudian, Daud dan orangnya menemukan seorang Mesir. Dia kelihatan sangat lemah. Daud dan orangnya memberikan makanan dan minuman dan meminta kepada orang itu untuk menolong mereka menemukan bangsa Amalek. Dari jauh, mereka memperhatikan bangsa Amalek sedang pesta pora. Daud dan orang-orangnya menyerang orang Amalek pada saat matahari terbenam. Perang itu berlangsung sepanjang malam sampai keesokan harinya. Ketika perang itu berakhir, orang Amalek dikalahkan hanya 400 orang yang kabur dengan menggunakan unta mereka. Daud dan para tentaranya mengumpulkan sanak keluarganya.
harta benda mereka, binatang mereka. Mereka mengumpulkan benda-benda yang mereka bawa dari orang Amalek dan mulai mengadakan perjalanan. Saat mereka mendekati Besor, 200 orang yang telah beristirahat tadi datang menyambut mereka. Tetapi beberapa dari tentara Daud kelihatannya tidak senang. Kita akan memberikan kembali istri dan anak-anak orang-orang itu, tetapi tidak yang lainnya. Jadi mereka tidak seharusnya mendapat bagian harta rampasan. Tunggu, Daud berkata, siapakah yang memenangkan peperangan ini? Kita tidak memenangkannya, Tuhan yang memenangkannya. Dia memberikan kemenangan kepada kita. Itulah kabar baik tentang kasih karunia Allah. Ketika Allah memenangkan pertempuran, Dia membagikan kemenangan tersebut. Kita semua adalah pemenang karena Yesus menang atas dosa dan setan.